Ya, halo pemirsa, bersama saya Jaya di podcast Titik Koma. Arti titik ada koma. Bukan berarti segala sesuatu berakhir dengan titik, tapi ada koma jalan keluarnya. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai sebuah kasus yang menarik ini. Karena kenapa? Ini terjadi di Pulau Dewata, Bali, tempat pariwisata. Dan ini menimpa salah satu pemilik hotel. Nah, saya ingin ceritakan sekilas. Ada kasus di mana bangunan hotel, nama hotelnya itu Singkenken di Legian Bali tepatnya. Konon katanya hotel berbintang 4 tersebut sudah hancur, sudah berantakan lah, dan barang-barang hilang. Nah, namun yang diduga barang itu oleh oknum kurator yang berani mengambil. Tapi kan kita nggak tahu nih benar atau enggak. Benar nggak tuh berita yang berkembang selama ini. Dan kasus ini sudah 7 tahun loh terbengkalai. Nah, saya tuh pengen tahu ya, bagaimana sih kita semua, bukan saya doang, tapi kita semua pengen tahu nih, kok bisa begini sih? Ada bangunan bintang, saya sempat dengar sih itu dulu Hotel Singkenken itu bagus ya, tapi kenapa jadi begini gitu loh selama 7 tahun dan kasusnya bermasalah. Oke, nggak usah berlama-lama, hari ini kita kedatangan narasumber yang benar-benar langsung. Pertama dari pemilik hotelnya, Ibu Jane, Ibu Jane Christina Chandra. Selamat pagi Bu Jen, dan kuasa hukumnya Pak Parian Tesa sebagai kuasa hukum. Nah, saya izin nih mau bertanya nih. Pertama sama pemilik ya, Ibu Jen. Saya pengen bertanya Bu. Sudah sekitar 7 tahun Bu ya, kira-kira kasus ini bergulir dan hotel kosong, dan banyak berita lokal khususnya di Bali Bu ya, bahwa ada barang-barang hilang, dan diduga juga itu barang-barangnya hilang karena ada ulah oknum kurator, diduga Bu ya, kita juga. Nah, Ibu boleh ceritakan nggak sih Bu, itu benar atau enggak, atau bagaimana? Kan Ibu yang sebagai pemiliknya, boleh ceritakan Bu sekitar kilas. Di tahun 2017 itu saya dipilotkan oleh Bank UOB, terus masih bergulir, terus saya tahun 2019 itu diserahkan kepada kurator dengan catatan kurator itu kan menjaga aset Budel Pilot. Bukannya, nah tahun 2023 itu saya ke Bali, saya kaget, hotelnya bukannya dijaga untuk supaya lebih bagus, apa di running going concern gitu, tapi malah dihancurkan. Habis sudah semuanya barang-barang di sana, hasil kreasi saya sendiri itu dibangun selama hanya 2 tahun lebih, 2 tahun kurang ya. Segala macam hasil-hasil saya itu sampai ke boro-boro TV, kulkas, itu water heater. Bukan itu aja, tapi sekarang lemari-lemarinya sekalian ranjang-ranjangnya, terus lantai-lantainya, kabel-kabelnya juga ditarik. Lalu saya nggak tahu lagi tuh hotel jadi apaan gitu, nggak karu-karuan. Fitnessnya juga semuanya Spanya udah gak jadi hotel, rubuh udah kayak sepertinya. Itu setelah kita lihat hasil dari pembelian barang di tahun 2010, yang dirugikan sekarang kalau kita mau beli lagi itu sampai 56 miliar. Belum lagi lantai atasnya tadinya ada rooftop dari besi-besi dan kaca-kaca tempered, itu pun habis jadi lapangan bola sekarang gitu. Nah, saya bingung tuh pada siapa tuh saya harus komplain. Saya udah pernah melapor ke Polda Bali, tapi di Polda Bali dari tahun 2023 bulan Juni sampai sekarang masih belum ada perkembangan maksimal. Perkembangannya. Bu, tadi saya sempat dengar ada barang-barang hilang ya, itu merek-merek yang ternama ya. Ibu boleh ceritakan nggak sih barang-barang apa saja sih yang hilang? Kemudian memang benar, emang saya mau tegasin lagi nih, emang benar nih ulah yang diduga si kurator tersebut. Boleh jelaskan Bu? Iya betul Pak, itu semuanya barang-barang udah nggak ada lagi, malah bekas gitu ya, malah monoblok, wastafel semuanya diangkut. Selain TV, kulkas, water heater, itu semuanya saya pakai barang-barang bermerek. Nah ternyata bukan hanya itu, yang saya bingung itu kabel-kabelnya juga semuanya ditarik,
copotin, itu kan mereknya saya beli nomor 1 semua tuh, Supreme itu saya belinya. Terus lantainya juga dikorek gitu, dulu di nggak ada sama sekali, udah kayak jadi bangunan kosong, kayak bangunan hantu gitu loh. Saya bingung. Padahal itu kan harusnya kurator yang bertanggung jawab. Iya, gitu. betul. Selama ini kan masyarakat tahu Bu ya, masyarakat awam ya, mungkin termasuk saya lah, masyarakat awam mengetahui bahwa kalau penyitaan aset dan sebagainya kan kurator, misal kalau ada itu kan kurator bertanggung jawab ya sepenuhnya dong, menjaga dan sebagainya. Namun ternyata ketika kan Bu Jen posisi di Jakarta tinggal ya, kemudian ketika Bu Jen loh kok begini semuanya, kok nggak ada titik temunya, malah seperti maaf Bu kalau bahasa kita kok kayak ada yang nyuri nih, kok bisa hilang semua bahkan berantakan. Nah itu mungkin seperti itu Bu ya keadaannya sekarang Bu di sana ya. Iya betul Pak, jadinya bukan hanya bangunannya aja ya, tapi bukan hanya barang-barangnya gitu, bangunannya juga udah amburadul. Malah di rooftop itu dulu saya pernah panggil Tommy Page tahun 2015-16. Iya. Sekarang udah jadi lapangan bola, besi-besinya juga dijual, kaca-kaca temperednya juga dijual. Udah nggak ada sama sekali. Bingung saya tuh. Nah itu di mana tuh Kak? Apa ya, tanggung jawab kuratornya. Lalu saya dengar juga dijualnya juga dengan harganya semau-maunya. Sedangkan dibilangin appraisal juga, mana appraisalnya? Betul. Gitu kan. Lalu katanya lelang, saya pernah datang katanya lelang tanggal berapa yang pertama itu. Nggak ada orang lelang, nggak ada satu mobil pun nggak ada, orang satu pun nggak ada. Malah ditutup. Saya datang ke sana, ternyata katanya yang buka pintu itu lelangnya. Cuma ada laptop satu. Saya bingung, katanya lelangnya lelang online. Nah itu tuh kayak gitu tuh Pak. Coba yang kedua ketiganya juga kurator, saya nggak ngerti deh tuh. Gimana tuh? Berarti ini ya pencurian memang. Iya, ada tindakan yang pengerusakan juga supaya asetnya turun gitu loh. Betul. Nah ini jadi menarik banget nih. Nah, habis itu sempat juga Bu, ini saya mau bertanya, sempat saya baca juga di salah satu media online di Bali. Katanya dari pihak banknya kaget juga mengetahui kejadian tersebut. Kayak nggak tahu juga sepertinya kayaknya. Dan sudah lapor ke pihak berwajib, terutama ke Polda Bali, dan meminta garis line polis line di Bali sana. Nah, ini bagaimana sih? Apakah benar sudah dilakukan atau bagaimana? Nah, ini boleh saya bertanya dengan Pak kuasa hukum Pak Rianta untuk menjelaskan lebih, karena ini yang lebih berwenang nih kalau udah masalah hukum nih, boleh dijelaskan Pak? Saat itu saya masih menjadi anggota DPR RI, ada satu permintaan pengaduan dari Bu Jen. Dia banyak cerita mengenai persoalan kepailitan yang saat itu sudah diputuskan oleh Pengadilan Niaga Surabaya. Kemudian saya berikan satu advokasi, termasuk saat itu saya bantu untuk blokir untuk pemblokiran objek pilot itu, dan saat ini kemungkinan masih diblokir. Nah, kemudian saat itu saya melakukan konfirmasi sama Kapolda Bali, dan kami saat itu bisa berkomunikasi secara instan. Hanya memang pada saat itu belum ada perkembangan yang signifikan. Menurut penjelasannya, beberapa kali kurator itu dipanggil belum datang. Mangkir ya Pak ya? Ya, belum datang. Belum datang. Nah, kemudian saya menyarankan Bu Jen untuk melaporkan persoalan penanganan penyidikan di Polda Bali itu ke Irwasum Polri, dan ini sudah dilakukan ya? Sudah dilakukan, tapi hasilnya pun saat ini belum begitu menggembirakan. Padahal kalau menurut pengamatan saya, apa yang dialami oleh Bu Jen ini, saya melihat ada satu kejahatan, di mana kejahatan itu berlindung di balik kepailitan. Jadi kalau saya melihat kurator ini harus
diberikan satu permintaan pertanggungjawaban sesuai dengan kapasitas dia sebagai kurator. Iya. Karena kan sesuai dengan aturan undang-undang bahwa kurator mengurus harta pilot itu kan bertanggung jawab, termasuk ketika ada kelalaiannya itu juga harus bertanggung jawab. Iya. Nah, dalam hal ini saya melihat ini bukan lale. Bukan lale. Ini ada unsur pencurian. Sengaja. Nah, diharapkan pencurian dan pengerusakan tentu. Nah, diduga ya Pak ya. Nah, diharapkan ini polisi segera bertindak karena ini ada, mohon maaf, di situ ada mafia. Ada berita viral juga bahwa sekitar awal bulan Desember kemarin nih, kasus ini sedang dalam proses pemindahan dari Polda Bali ke Bareskrim ya Pak ya. Nah, progresnya Bapak boleh ini nggak Pak? Itu salah satu upaya yang kami lakukan bersama tim saya untuk bagaimana, karena persoalan Hotel Kengken di Bali, kemudian penanganan persoalannya di Polda Bali, kemudian pihak-pihak itu banyak dari Bali. Nah, saya melihat agar penanganan perkara ini lebih objektif, alangkah baiknya kalau itu bisa ditarik di Bareskrim Polri, dan beberapa minggu lalu kami sudah melayangkan surat ke Polri untuk bagaimana agar persoalan itu ditarik ke Bareskrim. Dan hari ini saya rencana untuk menemui Karo Wasidik untuk menanyakan surat yang sudah kami layangkan, kapan ini segera dilakukan satu upaya-upaya sesuai dengan yang kami harapkan. Artinya perkara yang ditangani Polda Bali itu ditarik ke Bareskrim Polri. Kemudian juga saya berharap kepada Bapak Direktur Tindak Pidana Umum untuk bagaimana agar kasus yang dari Bali ini juga nanti diserahkan kepada unit yang saat ini sudah menangani persoalan yang dilaporkan oleh Bujen pada tahun 2019. Jadi biar nanti persoalannya itu bisa sinkron. Iya. Oke. Jadi jangan sampai nanti diberikan unit lain. Iya. Nah, ini sudah ada unit yang menangani, hanya persoalannya unit yang menangani ini yang laporan 2019 di Bareskrim, kemudian yang ini dari Bali ini akan ditarik saja. Jadi nanti ini biar ditangani oleh Bareskrim Polri, agar ada unsur independensinya itu bisa dipertanggungjawabkan. Saya kembali lagi ke Bujen nih. Gara-gara masalah ini nih, saya pengen tahu nih, harga bangunan sekarang turun ya katanya ya. Dan boleh tahu nih harga sebenarnya berapa sih? Jadi akibat kerusakan gini kan orang akan menilai, loh kok jadi rusak, kan pasti turun dong Bu ya. Iya. Nah, Ibu juga rugi ya. Nah, Iya, betul. boleh nggak Ibu ceritakan nih sekarang bagaimana sih harga sebenarnya dan sebagainya? Boleh ceritakan Bu? Iya. Jadi saya juga bingung nih. Kalau saya terima PBB di tahun 2018, itu harga semeternya bumi dinilai 41 juta Per meter. per meter. Per meter. Berarti itu luasnya berapa itu? 2.100 meter. Itu NJOP. NJOP 2000 kali masih 41 juta. 90-an, 90 miliar. M-an. Itu NJOP, padahal NJOP itu biasanya di bawah Kemas harga pasar. Pasar. Harga pasar. Terus tahun 2023 saya kaget, saya dapatnya dari salah satu, pokoknya dari mana tuh, dari orang Bali ya. Itu NJOP-nya malah menjadi 20 juta katanya. Dari pihak kurator atau gimana, pokoknya itu dapat, itu dijual 55M karena pasaran harga buminya sekarang turun jadi 20 juta per meter. Lah saya kok bilang aneh, biasanya NJOP itu bukannya turun, tapi kan naik. Betul. Masa ini malah dipangkas 50% ke bawah gitu. Nah, jadi kalau saya ngelihatnya tahun 2023 itu. Nah, ini kan udah 2024. Iya. Yang saya dengar tuh 50 lebih udah. Jadi kita bicara 50, jangan lebihnya lah, 50 aja. 50 pas. Udah 100 miliar lebih. Tanah tok. Iya. Bangunannya mana? Bangunan itu 8.500 meter loh, Pak. Iya. Coba. Iya betul. Kolam renangnya tuh di atas lantai 7. Wah.
Nah itu kok bisa-bisanya tidak dihargain. Padahal kalau kita bangun bangunan yang di pasir, itu kan di pasir tuh Pak, bukan di tanah merah, tanah gitu ya. Itu kalau pasir itu kan mahal tuh. Kalau sekarang bisa-bisa 12 juta semeter. Iya. Nah kalau 12 juta semeter dikali 8.500, itu juga udah 100 miliar lebih. Iya. Nah hanya bangunan, bumi dan bangunan. Lalu isi-isinya mana Pak? Isi-isinya itu berkualitas semuanya. Jadi kayak tempat tidur aja saya nggak pakai yang macam-macam, kita pakainya Vivere. Iya. Nah, ternama tuh Bu. Vivere. Terus lagi kayak monoblok, batap segala. Itu kita kepakainya udah Kohler. Lalu keran airnya semua tuh pakainya udah Grohe. Nah, kok itu nggak dinilai gitu, gimana? Lemari-lemarinya semua digotong Pak, habis. Malah saya pakai kabelnya karena saya bangun sendiri ya. Saya mau ngawasin itu bangunan. Saya mintanya aja kabel-kabelnya itu pakai Supreme. Wih. Nah, itu juga ditarik, dijualin. Saya dengarnya 100.000 per kilo. Wih. 100.000 per kilo. Lantainya saya pakai Indogres Double Nano. Iya. Itu juga dicongkel udah habis Pak sekarang bangunannya. Congkel dijual, bingung saya. Yang paling bingung lagi itu rooftop. Rooftop itu kan kayak baju besi WF gede banget. Iya. Lalu supaya bisa lihat bulan bintang, saya pakainya kaca tempered. Itu juga digotong Pak sampai sekarang. Saya bingung, nggak ada bersisa. Bersih Bu ya jadi. Itu kalau sekarang bangun lagi tuh kira-kira 86 sampai 90-100 M itu bangunan isinya tuh. Iya. Isinya. Nah sekarang gimana? Siapa yang harus bertanggung jawab? Sedangkan yang penyegelan itu kan dari kurator, kan kurator harus bertanggung jawab. Iya. Nah, gimana tuh? Bu, boleh tunjukin nggak sih Bu? Ini kayaknya saya lihat ada gambar-gambar Bu, tunjukin ke pemirsa, pemirsa pengen lihat nih. Ini belum semua ya. Coba. Ini belum semua. Sekilas. Pemirsa pengen lihat juga nih, karena nih melihat kasus seperti ini kayaknya, waduh, luar biasa ini kisah ini. Jadi begini nih Pak. Boleh ke ini ya. Ini kayak begini ya. Gambar selanjutnya Bu boleh. Luar biasa nih. Nih jadi begini nih. Ya. Ini kalau Modus ya Pak ya? Jadi modus oleh mafia bagaimana untuk menguasai harta pihak yang diinginkan. Betul. Ini basement saya jadi begini. Sedangkan di basement ini ada kantor yang semua isinya dokumen. Nah, mau dia jadiin apa ini? Bingung saya. Itu tadi saya lihat ada gambar rooftop tuh ya, rooftopnya yang gambar itu ya bukan? Itu. Ini rooftop tadinya, tapi sekarang jadi lapangan bola. Kalau pemirsa pernah pemirsa searching aja di Google itu pasti pernah lihat rooftop apabila atau mungkin yang pada kesana pasti akan lihat dulu bagus banget, keren mah, tapi sekarang ya itu kejadiannya keadaannya jadi gitu ya. Gambar Bu ya. Nah Bu, ini pertanyaan terakhir, saya mau nanya sama Ibu, dari usaha dari kuasa hukum Pak Rianto sudah berusaha juga ke pihak kepolisian dan sebagainya, kita juga mengalihkan lagi pelimpahan ke Bareskrim dan sebagainya. Ini kan udah berjumlah tahun juga, harapan Ibu dari usaha sampai saat ini kan mau berjumlah tahun, harapan Ibu mungkin buat kepolisian Indonesia, juga buat pemerintah, juga semua pihak, mungkin dari Ibu dulu sebagai pemilik, harapannya gimana Bu? Saya cuma bisa berharap kalau ini ditanganin dengan serius dan minta tolong untuk ke Kapolri, ke Pak Prabowo, supaya lihat Pak, selama ini ternyata banyak orang yang dibuat seperti saya, hutangnya nggak seberapa, tapinya diambil hotelnya segitu besar, lalu hanya 15 langkah ya Pak ya dari hotel tuh ke pantai. Lalu saya katanya dikasih suruh ambil uang hanya 463 juta karena dari 55 M itu sudah dijual, sudah dibayar ini itu, lalu saya hanya terima 463 juta kata kurator. Lah, saya bingung nih, jadi korbannya seperti saya ini rupanya kedepannya saya berharap sih sampai nggak ada lagi seperti ini Pak, tolong ya Pak ya. Kalau nggak bisa
kalau kita negaranya mau maju, jangan rakyat dikecewakan, supaya segera aja ngambil tindakan, diberikan satu kewenangan kepada satu pimpinan supaya ada yang menangani serius seperti hal-hal seperti ini gitu Pak Kapolri-nya. Terima kasih sebelumnya Pak Prabowo juga saya minta supaya mendapat perhatian sedikit dari Pak Prabowo. Dari Pak Rianta sebagai kuasa hukum, closing statement, harapannya ke depan untuk penyelesaian masalah ini Pak. Yang pertama, saya melihat kejahatan-kejahatan yang terorganisir atau mafia yang dilakukan oleh siapapun yang di situ ada kewenangan. Kemudian juga mafia-mafia yang melibatkan lembaga pengadilan, lembaga penegak hukum. Saya mohon kepada Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto untuk benar-benar bagaimana agar kejahatan-kejahatan yang seperti ini bisa dikikis habis. Saya yakin, dan saya beberapa kali pernah menangani kasus serupa, juga persoalannya sama. Jadi ada oknum-oknum kurator yang memang punya satu etiket tidak baik, ingin menguras harta debitor pilot. Tapi bukan dalam pengertian untuk menyelesaikan hutang-hutang debitor, tapi memang tujuannya menguras. Dan beberapa kasus saya melihat itu sudah ada yang ditangani oleh polisi, bahkan sudah ada yang diputus inkrah. Jadi oleh karena itu hanya Presiden, kemudian DPR itu bisa menyelesaikan ini. Kalau Kapolri itu secara teknis. Saya yakin sebenarnya kalau jajaran Polri itu dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang itu selesai. Tapi bayangkan laporan 2019 sampai hari ini pun belum ada progres yang nampaknya bisa menyenangkan pihak pelapor. Jadi saya berharap Pak Kapolri, kemudian Bapak Direktur Tindak Pidana Umum, untuk bagaimana ini mendapatkan satu perhatian yang serius, dan agar khususnya kasus ini nanti bisa menjadikan satu kasus yang kedepannya dapat menjadi atensi Polri di seluruh Indonesia, bagaimana agar persoalan-persoalan yang melibatkan kejahatan jabatan ini dapat dituntaskan. Demikian pemirsa podcast Titik Koma. Hari ini kita mendapat informasi mengenai kasus hotel Singkengken di Bali. Semoga kasus ini segera ditangani. Sudah lebih 7 tahun, mau jalan 8 tahun, sudah belum selesai. Kita berharap kasus ini bisa ada titik temunya, penyelesaiannya juga. Kita juga berharap juga yang saat ini sedang lagi ada pemindahan dari Polda Bali ke Bareskrim Mabes Polri bisa segera ditindak, dan kita juga berharap pihak-pihak yang bertanggung jawab, terutama yang diduga kurator yang melakukan hal ini, bisa dipertanggungjawabkan perbuatannya dan hukum ditegakkan di negara kita. Ya, sampai jumpa di acara Titik Koma. Terima kasih Pak Rianta, terima kasih Ibu. Iya, terima kasih sebagai semangat Bu. Semangat Bu. Dan harus dilawan. Terima kasih. Terima kasih Pak.